Ya, pesan khusus Sinteyong untuk fans timnas Indonesia jelang lawan Libya jilid kedua. Di informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia dianggap lawan berat oleh Vietnam di Piala Asia 2023. Dan yang terakhir, media Libya prediksi laga timnas Indonesia versus Libya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, menyampaikan pesan khusus untuk fans timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Libya jilid kedua. Dia memohon kepada fans untuk tidak menghujat Asnawi Mangku Alam CS. Di mata Sinteyong, antusias penggemar sepak bola di Indonesia sangatlah besar. Namun, dia juga mengingatkan kepada para fans untuk tidak menghujat pemainnya jika timnas Indonesia menelan kekalahan seperti kontra Libya. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu mengingatkan bahwa para pemain timnas Indonesia saat ini sedang berjuang demi merah putih. Menurut Sinteyong, komentar negatif akan berdampak kepada para pemain timnas Indonesia. Memang fans Indonesia itu kan antusiasnya sangat tinggi ya. Jadi saya mohon, jangan ada yang bicara kasar kepada para pemain. Karena timnas ini kumpul untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi tolong jangan berkata kasar kepada para pemain, karena dengan begitu pemain kurang semangat, ujarnya. Sinteyong pun sadar betul peran supporter sangat penting untuk timnas Indonesia. Namun dia ingin para fans lebih dewasa dan bijak dengan memberikan dukungan yang positif kepada skuad Garuda yang akan mentas di Piala Asia 2023. Jadi memang kita perlu dukungan dari fans, tapi ya mohon dukungan yang penuh dan semangatnya dari para fans pada sepak bola Indonesia, ungkap Sinteyong. Ya, timnas Indonesia saat ini sedang mematangkan persiapannya untuk Piala Asia 2023. Dan yang terbaru, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Libya pada laga uji coba pertama yang berlangsung di Turki pada Selasa 2 Januari 2024. Ya, dalam laga tersebut, Sinteyong bisa dibilang melakukan eksperimen dengan menurunkan dua tim yang berbeda. Hal itu sebenarnya wajar dilakukan karena niat dia sejak awal adalah ingin melihat sejauh mana kesiapan dari skuadnya. Meski demikian, kekalahan telak ini mendapatkan sorotan dari para pengamat ataupun para penggemar sepak bola tanah air. Sebab para pemain kerap melakukan kesalahan. Padahal kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini tidak main-main. Ada sederet pemain bintang seperti Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Shandy Wallace, Ivan Jenner, dan masih banyak lagi yang membela timnas Indonesia. Tapi terlepas dari hal itulah, timnas Indonesia saat ini sedang bersiap untuk menghadapi Libya pada pertemuan kedua. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Mardan Sport Complex, Antalya, Turki pada Jumat 5 Januari pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Nah, pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, menanggapi timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh. Bahkan bisa berat untuk dikalahkan di Piala Asia nanti. Dalam sesi konferensi pers di Hanoi pada Kamis 4 Januari kemarin, Troussier menegaskan kesiapan para pemain Vietnam menghadapi turnamen yang berlangsung di Qatar mulai 12 Januari sampai 10 Februari mendatang. Vietnam yang tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Indonesia siap menghadapi tantangan berat. Troussier mencermati kekuatan ketiga lawan di grup D, khususnya menyoroti peran penting Indonesia sebagai pesaing yang tak bisa dianggap enteng. Timnas Vietnam akan menghadapi pertandingan dengan pendekatan seperti biasa. Baik Jepang ataupun Irak adalah dua tim kuat ya, dan melawan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Saya berharap semua pemain dapat berpartisipasi secara aktif, kata Troussier. Ya, jadwal pertandingan Vietnam di Piala Asia 2023 melibatkan laga perdana dalam melawan Jepang pada 14 Januari, diikuti oleh pertarungan kontra Indonesia pada 19 Januari dan Irak sebagai lawan terakhir pada 24 Januari mendatang.
Troussier menegaskan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi. Selain memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan, hasil positif atas Garuda juga bisa membuka pintu menuju babak 16 besar Piala Asia 2023. Ya, meskipun di laga pertama kami melawan Jepang, teori menyatakan kami mungkin akan mengalami kesulitan ya dalam 9 pertandingan. Tapi mungkin saja dalam satu laga, Vietnam bisa meraih poin atau bahkan kemenangan. Melawan Indonesia, saya melihat pertandingan ini memiliki kepentingan khusus. Jadi hasil melawan Indonesia mungkin akan menjadi penentu tiket ke babak selanjutnya. Sementara menghadapi Irak, mereka jelas merupakan tim kuat dan bukan lawan yang mudah bagi kami. Tapi kami selalu punya peluang, kata pelatih yang berkebangsaan Perancis itu. Ya, Troussier memang harus mengatasi kehilangan 9 pemain kunci untuk Piala Asia 2023 termasuk Kapten Kue Ngoc Hai. Nah, meski demikian, Troussier tetap optimis dalam mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan besar di ajang prestisius ini. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun memanfaatkan laga ini untuk melihat sejauh mana kondisi fisik para pemainnya. Berbeda dari laga pertama, di leg kedua ini akan masuk dalam hitungan FIFA. Maka media Libya Al Ahrar pun menyoroti pertandingan ini. Pelatih timnas Milutin Sredojevic akan mengupayakan konfrontasi kedua melawan Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada lebih dari satu pemain. Tulis Libya Al Ahrar. Ya, formasi kedua tim dipastikan akan berbeda dibandingkan dengan laga pertama. Libya Al Ahrar pun menyoroti hal tersebut sebagai bagian dari cara Sredojevic mengatur timnya. Harapannya pemain sebanyak-banyaknya bisa bermain selama pemusatan latihan di Turki saat ini. Lanjut media tersebut. Berbeda dari timnas Indonesia yang bermain laga uji coba ini untuk persiapan Piala Asia, Libya yang gagal melaju ke Piala Negara-negara Afrika memanfaatkan kosongnya turnamen dengan pemusatan latihan. Setelah membela timnas Indonesia, Libya pun akan berangkat ke Mesir untuk pertandingan kedua dalam melawan Kuwait.